Prabowo Subianto tampil di Davos, Swiss pada Kamis 22 Januari 2026 tanpa banyak ornamen retorika. Di panggung dunia itu ia berbicara singkat, terukur dan langsung ke pokok persoalan. Situasi global hari ini penuh ketegangan. Dunia internasional belakangan lebih sering sibuk dengan konflik, perang opini, dan pelanggaran moralitas. Kondisi hidup dalam ketidakstabilan karena konflik bersenjata maupun ketegangan geopolitik berkepanjangan akan selalu kesulitan menciptakan kesejahteraan. Dalam sesi-sesi pertemuan dan diskusi, Prabowo tidak hanya bicara soal geopolitik, ia juga memperkenalkan kerangka ekonomi yang oleh banyak pihak mulai disebut sebagai Prabowonomics. Konsep ini mencakup transformasi ekonomi jangka panjang, hilirisasi industri untuk memperkuat nilai tambah di dalam negeri, termasuk sejumlah program strategis yang disiapkan sebagai fondasi pembangunan. Di antaranya adalah pembentukan superholding Danantara, program makan bergizi gratis, dan agenda besar swasembada pangan. Pesan yang ingin disampaikan Prabowo jelas, stabilitas politik dan perdamaian global tidak akan berarti jika tidak ditopang oleh ketahanan ekonomi domestik. Pernyataan ini adalah sinyal penting bagi investor global yang sensitif terhadap risiko. Di dunia yang penuh ketidakpastian, konsistensi seringkali lebih bernilai daripada janji besar. Komitmen itu diperkuat dengan jaminan penegakan hukum yang adil dan konsisten. Prabowo menegaskan bahwa kepastian hukum adalah prasyarat utama bagi iklim investasi yang sehat. Tidak ada investor serius yang mau menanamkan modal di negara yang hukumnya lentur dan mudah ditarik ke arah kepentingan yang sesaat. Dalam kerangka berpikir inilah keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace perlu dibaca secara utuh. Banyak reaksi publik muncul secara instinktif karena badan ini diprakarsai oleh Donald Trump. Nama Trump memang memicu resistensi emosional, terutama di Eropa. Gaya bicaranya yang sering terdengar kasar dan tidak rapi, namun diplomasi tidak bekerja berdasarkan kesan personal. Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar, khususnya terkait Gaza. Di sela Forum Davos, Presiden Prabowo menandatangani Piagam Board of Peace, sebuah badan internasional yang diklaim bertujuan mengawal transisi dan rekonstruksi di Gaza. Langkah ini menempatkan Indonesia bersama sekitar 20 negara lain dalam posisi yang aktif, bukan sekedar pengamat. Terlepas dari pro dan kontra, langkah ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selama ini, amanat tersebut lebih sering diulang sebagai slogan. Kini, ia mulai diuji dalam prakteknya. Pernyataan Prabowo mengenai Gaza memperjelas orientasi itu. Ia menyebut momen ini sebagai kesempatan bersejarah untuk mencapai perdamaian. Ia juga menekankan bahwa penderitaan rakyat Gaza telah berkurang dan bantuan kemanusiaan mengalir lebih deras. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk menghapus tragedi yang telah terjadi, melainkan untuk menandai adanya perubahan situasi yang membuka ruang diplomasi. Dalam konflik berkepanjangan, peluang sering muncul dalam kondisi yang tidak ideal. Ketika Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap ikut serta membantu siapapun yang benar-benar menginginkan perdamaian dan membantu rakyat Palestina, ia menempatkan Indonesia sebagai fasilitator, bukan sebagai hakim moral, bukan pula sebagai penonton yang hanya bersuara dari kejauhan. Di tengah isu New Gaza dan wacana pencaplokan Greenland oleh Amerika yang terdengar absurd, pertanyaan yang sering luput adalah apakah emosi dan antipati personal justru menghambat peluang yang mungkin ada? Politik global bukan ruang etika personal, ia adalah arena kepentingan.
terlalu larut dalam emosi seringkali membuat aktor internasional kehilangan fokus pada substansi. Dalam konteks ini, sikap Indonesia terlihat relatif tenang. Indonesia tidak menjadi pemuja Trump, tetapi juga tidak larut dalam kebencian simbolik. Indonesia membaca situasi apa adanya, lalu menentukan posisi yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan jangka panjangnya. Posisi strategis Indonesia di Dewan Perdamaian membawa konsekuensi yang besar, sehingga kritik Dino Patijalal menjadi relevan. Kritik ini bukan penolakan terhadap perdamaian, melainkan peringatan agar keterlibatan Indonesia tidak bersifat simbolik dan naif. Dino meminta Menlu Sugiono memberi penjelasan jelas soal hak dan kewajiban Indonesia serta jaminan kesetaraan dalam Dewan, agar Indonesia tidak sekedar menjadi alat legitimasi. Ia juga mengingatkan risiko Dewan berubah menjadi proyek bisnis internasional di Gaza yang mengabaikan hak rakyat Palestina. Selain itu, Dino juga mempertanyakan kejelasan arah menuju solusi dua negara. Mekanisme pengambilan keputusan agar menjadi anggota tidak menjadi subordinat Trump. Representasi Palestina jika Netanyahu terlibat, serta risiko pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Ia mengkritik wacana fee $1 miliar yang dinilai elitis, mempertanyakan relasi Dewan dengan PBB, dan menegaskan publik berhak mendapat penjelasan terbuka dari Menlu Sugiono dan Wamenlu Anies Mata. Kritik-kritik ini tidak melemahkan langkah Prabowo, justru sebaliknya. Kritik ini menjadi pagar agar langkah tersebut tidak melenceng. Diplomasi yang matang bukan diplomasi yang alergi terhadap pertanyaan, melainkan yang mampu menjawabnya secara terbuka. Penampilan Prabowo di Davos menunjukkan bahwa Indonesia sedang menguji peran barunya di panggung dunia. Indonesia tidak lagi hanya berbicara tentang prinsip, tetapi mulai masuk ke ruang di mana prinsip itu diuji oleh kepentingan. Ini bukan jalan yang aman, namun sejarah jarang ditulis oleh mereka yang memilih di posisi aman. Sejarah sering beriringan dengan risiko. Prabowo sejauh ini tampil dengan dominasi yang cukup kuat, tidak memalukan bagi negara sebesar Indonesia. Percaturan di panggung dunia penuh intriks dan kepentingan. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa bersikap lentur dan responsif. Sejauh ini kita telah menempuh langkah terbaik untuk mewujudkannya.